Bang, bagaimana mengendalikan pikiran agar positive thinking, negative thinking sering muncul tiba-tiba? Pertama, di gua itu nggak ada istilah negatif positive thinking. Di pikiran gua nggak ada negatif, nggak ada positive thinking, nggak ada negative thinking. Lo hilangin dulu kata-kata itu, ya. Yang ada cuman pikiran yang lo mau sama pikiran yang lo nggak mau. Oke? Setiap hari lo mesti belajar melatih untuk memikirkan hal-hal yang lo mau. Oke? Dan begitu lo mikirin hal yang nggak mau, lo langsung sadar, lo balikin pikirin lagi hal yang lo mau. Itu yang penting, itu cara ngelatihnya. Kenapa Rick? Kenapa nggak ada pikiran positif dan pikiran negatif? Karena kita tes ya, kita tes masing-masing. Oke, mulai sekarang semua yang nonton ini silakan berpikir positif. Apa yang lo pikirin? Nggak ada kan? Bingung kan? Kayak otak lo bingung. Pikiran positif apa ya? Apa ya pikiran positif gitu kan? Ya kan? Oke. Sekarang semua yang nonton pikirkan hal yang kamu mau. Cepet tuh langsung ya. Ada yang mikir mau mobil, mikir mau kawin, mikir mau cewek, mikir mau rumah, mikir mau uang, banyak cepet. Nah itu ya. Jadi gue nggak ada kata positif. Gue cuman pikiran yang gue mau dan pikiran yang gue nggak mau. Gue berusaha untuk tiap hari pikirin apa yang gue mau. Gitu udah kayak Mario Teguh gue gitu. Bang, apa yang dirasakan penderita anxiety dan apa yang dirasakan saat sudah sembuh dari anxiety? Nggak ada rasanya. Anxiety ya mengganggu kehidupan ya, jelas bilang kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa bersosial. Gue bahkan dulu matiin BlackBerry gue selama sebulanan. Parah ya, dia mencegah untuk hidup anxiety. Di saat sembuh rasanya biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Misalnya lo mau keluar, mau main-main, mau keluar kota, nggak ada perlu takutin gitu. Jadi rasanya biasa aja sebetulnya pas sudah sembuh gitu ya. Cuman at least lo mesti dapat sesuatu dari penyakit ini. Oke? Ini penyakit rese, bener-bener ganggu hidup. Lo kayak hidup segan mati nggak mau gitu ya. Kayak lo mau mati cuman lo takut mati, lo mau hidup cuman lo nggak bisa hidup gara-gara anxiety kan gitu ya. Ini bener-bener penyakit kacau. At least kalau lo sembuh, lo mesti bawa something, yaitu wisdom. Lo harus, begitu lo sembuh, lo harus jadi orang yang lebih bijaksana lagi, lebih sabar lagi, lebih tahu apa pikiran lo, perasaan dan badan lo. Itu lo mesti punya. Jadi at least lo kena anxiety, begitu lo sembuh, lo ada positifnya lah, ada nilai tambahnya lah gitu. Jangan udah sembuh terus lo nggak bawa apa-apa, percuma, sayang. Lo buat apa dikasih penyakit ini? Ini kan lo lagi diasah sama Tuhan kan? Lo lagi diasah sama Tuhan, nggak tahu untuk apa ke depannya. Makanya lo kena anxiety. Ya, jadi gunakan anxiety sebaik mungkin agar lo bisa menjadi orang yang lebih baik dari lo sekarang. Yang penting kalau anxiety-nya lagi kumat atau panic attack harus tenangin pikiran dulu. Betul. Nggak gini. Semua orang, semua manusia mau di anxiety atau enggak, dia harus punya skill untuk menenangkan dirinya sendiri. Ya, karena itu bakalan dia pakai kalau dia lagi marah-marah, dia lagi cemas, dia lagi kesel sama seseorang, dia harus punya skill untuk menenangkan diri sendiri. Skill itu yang orang nggak punya. Skill itu yang anak-anak sekarang anggap udah kayak tinggal download di handphone dan lu mau punya skill itu. Enggak, skill itu harus dilatih terus baru bisa. Ini Jan Lasut bagus nih. Udah kebuka. Buat yang punya angsi, semangat gengs. Itu semua cuma ilusi dari pikiran kita kok. Semangat, mantap, ada nasab. Bener. Tapi kalau gue inget-inget ya di saat gue lagi parah-parahnya ya, itu real banget loh. Maksudnya deg-degannya tuh real gitu ya, deg-degannya real, sampai keringet dingin, itu real banget. Kalau dibilang ilusi tuh kayak gue masih belum bisa beda. Wah, masa sih ilusi, ini real banget loh. Gue beneran kayak mau mati loh, gitu ya. Ya tapi kalau udah di advance ya, maksudnya kalau masih di basic kayak gitu, kan webinar gue bagi dua, satu basic satu advance. Kalau masih di basic pasti kayak gitu. Tapi kalau di advance pasti tahu, oke ini yang ilusi ini gue, gitu. Ya karena gue pernah di lo juga, gue pernah di posisi di basic ya, dimana gue kira itu adalah real, real banget. Ya gitulah, gue pokoknya I feel you guys, I feel you. Tenang. Menurut Anda, apakah GERD anxiety merupakan malapetaka atau kebaikan untuk mengubah hidup Anda? Mengubah hidup, ya dulu gue tuh orangnya parah banget sebelum kena anxiety. Gue nggak peduli sama hidup gue kadang kerja. Gue kerja itu bisa nyampe rumah tuh gue jam 11 lah. Nyampe rumah jam 11 malam. Gue mandi,
Habis itu gue nongkrong lagi, kadang main game, kadang nongkrong. Gue tidur jam 3 pagi, jam 7 itu gue mesti ngantor lagi. Tiap hari kayak gitu terus, setiap hari. Gue pikir gue keren, gue pikir karir gue naik, taunya gue kena sakit mental gitu. Terus gue suka marah-marah, disalip dikit gue ngamuk. Gue gak peduli sama orang lain. Begitu kena anxiety semuanya ngerubah gue gitu ya. Gue jadi lebih sabar, gue lebih ngebantu orang lain, karena kalau gue ngebantu orang lain gue sama juga ngebantu diri gue gitu. Terus gue tahu kalau hidup ini bukan hanya untuk nyari uang. Kayak gue sadar gitu ya, manusia makhluk paling sempurna. Oke, tapi dalam kesempurnaannya manusia, gue itu cuma dipakai untuk nyari uang. Lucu ya, manusia makhluk paling sempurna tapi kesempurnaannya hanya dipakai untuk nyari uang. Lucu. Ya udah, akhirnya kebuka gitu, pikiran gue kebuka. Gue langsung, oh, kesempurnaan gue hanya berarti gue bisa ngebantu orang lain. Gue harus berbuat something untuk semesta gitu, untuk alam ini. Jadi gue nyembuhin orang, bikin yayasan gitu ya. Dan kesabaran gue juga mulai tinggi. Gue udah gak jarang marah lagi, jarang ngamuk lagi. Kenapa dulu sering ngamuk? Jadi gini, kalau gue bisa ngontrol emosi amarah gue bisa ngontrol emosi cemas gue. Ya, kan cemas juga sama emosi, marah juga emosi, sedih juga emosi, bahagia pun juga emosi. Zaman dulu gue kalau marah langsung ngamuk, kalau bahagia langsung naktir orang-orang, kalau sedih tuh langsung udah nggak bisa diganggu lah. Kalau sedih bener-bener sedih banget, bete. Dan kalau gue cemas, bener-bener cemas. Nah itu yang gue rubah. Jadi bukannya gue sembuh dari anxiety adalah anugerah, itu maksudnya itu. Ketika lo sembuh dari anxiety dan lo sadar apa yang bikin anxiety, kenapa lo kena kecemasan, itu kayak lo di pintu hati lo kayak diketok sama Tuhan gitu. Kayak, oi, sadar lo gitu. Terus lo sadar. Terus mau nggak mau lo ngerubah pola hidup lo ngerubah sifat lo. Kenapa? Biar nggak kumat. Karena kalau tetap emosian, lo bakal kumat. Jadi anxiety mau nggak mau ngebuat lo menjadi orang yang lebih baik. Ya, coba aja. Bagi yang udah sembuh pasti ngomong iya. Bagi yang belum sembuh pasti, ini anxiety gue nggak mau kena gitu. Karena lo belum terima. Begitu lo terima, baru lo bisa rubah. Oke? Misalnya gini, lo terima tuh kayak lo ngambil, lo terima, baru lo bisa lepas, hilang. Banyakan orang tidak mau menerima anxiety dan dia mau menghilangkan anxiety. Apa yang dihilangkan? Orang kagak ada apa-apa di tangan, ngerti nggak lo? Ya, jadi lo terima dulu, lo punya anxiety, baru lo lepas, hilangin. Itu bisa. Gitu guys. Semoga kalian pada nggak sadar ya kalau aku ngomong gini. Semoga tidak menyadarkan kalian. Beruntunglah kita yang kena anxiety, kita jadi lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mengenal diri kita sendiri. Betul, kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri. Itu yang gue nggak tahu. Dulu ya, sebelum gue kena anxiety, gue tahu bisnis gue tahu cewek gue tahu orang tua gue kayak gimana, orangnya gue tahu, tapi gue nggak tahu gue orangnya kayak gimana. Hancur ya gue ya. Tapi gue rasa lo juga gitu kan. Coba gue tanya, siapa lo? Nggak bisa jawab dah. Apa yang lo jawab? Ya gue adalah seorang pelajar. Gue gak nanya karir lo. Jadi siapa lo? Ya gue orangnya baik. Gue gak nanya sifat lo. Gue nanya lo siapa. Gue seorang laki-laki. Gue gak nanya gender lo. Gue tanya lo siapa. Bisa jawab gak? Dari Jenny Lasut. Betul banget bang, saya juga bisa sembuh dari anxiety, itu anugerah. Ini yang udah sembuh pasti gini. Tapi yang udah sembuh pakai cara lain gue nggak tahu ya. Tapi kalau sembuh pakai 4P pasti, karena metode 4P itu mengajarkan lo untuk sadar. Begitu lo sadar sifat lo sadar pola buruk lo tahu gitu. Dan ini lo kan terpaksa merubah itu agar nggak kumat. Ya, dan lo kan lahir kembali menjadi orang yang lebih baik dari lo sekarang. Tuh, anxiety. Bang, lu pernah keinget atau kambuh nggak secara lu sekarang terjun di dunia ngebahas yang sini? Iya, inget. Emang kenapa? Gue nggak bisa ngerubah pengalaman hidup gue. Lu bisa ngerubah pengalaman hidup lu masa lalu? Nggak bisa kan? Manusia tidak bisa ngerubah
apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Tapi rasanya bisa dirubah. Ngerti nggak? Kalau gue inget kenapa gue panic attack, gue di kamar ini nggak bisa keluar 2 tahun, dimana gue udah jadi manajer dan gue sekarang nggak bisa kerja lagi jadi manajer karena udah 4 tahun gue nggak kerja, karir gue hilang selama gara-gara anxiety. Kalau gue pikir hal itu, gue akan kesel banget sama anxiety. Gue akan kesel sama diri gue akan kesel sama Tuhan kenapa Tuhan ngasih gue anxiety. Gue kesel sama semua orang pasti. Nah cuman gue ngerubah rasanya. Jadi gue ngebayangin ya selama gue 2 tahun 3 tahun gak keluar rumah, akhirnya gue keluarin buku dan buku itu bisa ngebantu orang. Gue mikirnya gue gak sakit, gue cuman lagi betapa aja, ya kan? Udah begitu gue mikir itu, oh itu mungkin dari bagian dari hidup gue, mungkin memang Tuhan ngasih gue seperti itu agar gue bisa ngebantu orang. Oh ya udah fine, oke, ya udah go. Jadi gue nggak ngerubah masa lalu gue hanya ngerubah rasanya. Itu bisa. Jangan lupa like and subscribe. Terus kalau mau nonton YouTube gue, tonton dari playlist. Ingat playlist ya. Kalau nggak malas nonton, malas baca buku, telepon Yuni, ada di bio Instagram gue. Hubungin Yuni untuk bisa ngobrol bareng sama gue by phone. Atau lo bisa install aplikasi GoRewell. Di situ ada gue, ada Kang Rohimat, ada anak-anak anxiety care Indonesia lainnya yang bisa ngebantu kamu untuk keluar dari penyakit ini.